Oke, selamat siang Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam. Selamat siang, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Salam. Bapak Ibu. Oke, selamat datang. Selamat datang di quarterly webinar. Webinar 3 bulanan ya Bapak Ibu dari ILUNI, Ikatan Alumni Program Pascasarjana Ilmu Manajemen FEB Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Hari ini saya senang banget bisa memandu menjadi host atau moderator di acara The Doctor's Journey dengan topiknya adalah Passion dan Perseverance in Research Excellence. Jadi sebenarnya ini sangat-sangat relate banget sama saya. Saya Muhammad Riyad Rizky Adam, alumni dari PPIM tahun 2009, masuk 2007, berhasil keluar 2009 untuk program S2 ya, Magister Science Management. Saat ini sedang berjuang untuk menghasilkan publikasi Scopus sebagai syarat FIFA di negeri jiran Malaysia. Jadi topik ini sebetulnya sangat-sangat ini benar banget topiknya adalah passion dan perseverance. Bagaimana teman-teman yang lagi berjuang doktor atau yang sedang mau program doktor itu tahu cara bagaimana mensiasatinya dan bertahan dan berhasil ya untuk lulus menjadi doktor. Hari ini kita ada 3 pembicara ya yang super super duper ya seperti yang Bapak Ibu sudah lihat di poster ya. Tapi izinkan saya men-share tentang rundown-nya dulu ya. Jadi kita akan mulai di 13.05 dengan pertama kali adalah Ibu Haryani, Ibu Dr. Haryani Primanti. Nanti akan saya share profil beliau selama 10 menit. Lalu berikutnya adalah Bapak Dr. Erwin Tenggono, 10 menit juga. Lalu berikutnya adalah yang terakhir paparan ketiga, ilmiah ketiga dari Ibu Dr. Ani Silvia. Ya, lalu di terakhir kita akan punya panel diskusi bersama dengan ketiga speaker kita hari ini. Begitu ya Bapak Ibu. Oke, untuk menghemat waktu, topiknya adalah passion dan perseverance ya di dalam membangun research excellence. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan, speaker pertama adalah Ibu Dr. Haryani Primanti. Izinkan saya share sedikit ya, ini profilnya banyak banget dan bagus banget, super duper. Beliau adalah true blood-nya UI ya, S1, S2, S3 di UI ya, di UI tercinta kita. Beliau adalah akademisi dan praktisi ya di bidang marketing dan manajemen. Lalu beliau juga adalah dosen di Universitas Indonesia dan saat ini adalah CEO, Chief Operating Officer di PT di perusahaan Quest Indonesia. Lalu beliau juga ini yang bikin saya agak bengong adalah IPK-nya adalah 4,0. Oh my God. 4,0 ya. Langsung diganjar dengan best graduate di Universitas Indonesia dengan IPK 4,0. Luar biasa. Ini makan apa ya Bu Haryani? Lalu beliau juga tadi S1, S2 adalah di UI. Expertise beliau di consumer behavior, di big data analysis, di brand management. Juga beliau pernah mendapatkan sebagai top kontribusi di top tier jurnal seperti Journal of Consumer Behavior dan Tourism and Hospitality Research. Di tahun 2022, beliau pernah mendapatkan The Best Paper Award di Australia and New Zealand Marketing Academic Conference di Perth 2022. Pengalaman praktisinya beliau pernah bergabung di beberapa multinational company seperti Philip Morris Indonesia, lalu juga sempat di L'Oreal Indonesia, ya. Tanpa berlama-lama, kita sambut langsung Ibu Dr. Haryani Primanti. Silakan Ibu Dr. Haryani. Stage is yours. Terima kasih, Mas. Aduh, berat banget nih tadi kalau dengar ininya, pujian-pujiannya, jadi makin berat.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua yang sudah hadir. Terima kasih sudah menyempatkan hadir. Mungkin saya izin langsung share screen aja ya. Apa sih nonton Gumi turu ngono? Oke, Teko-teko dhewe. oke. Jadi hari ini topik kita passion, perseverance in research excellence. Mungkin agak related dengan, bukan agak ya, sangat related dengan judul yang saya kasih hari ini, From Surviving to Thriving in Your Doctoral Journey. Waktu awal masuk ke memutuskan untuk akhirnya ya udah saya ngambil S3 deh. Itu mindset saya waktu itu survive aja. Gimana caranya bisa survive deh, bisa berlalu. Karena saya dengar masuk UI itu susah, tapi yang paling susah tuh keluarnya. Itu udah terkenal. Mau kita S1, S2, S3, keluar UI itu susah. Kalau mau gampang, pilih universitas yang lain, kalau kata teman-teman gitu. Jadi saya pikir survive aja. Tapi mungkin yang hari ini saya mau share ke teman-teman adalah hoki dan tips and trick supaya hoki itu melekat sama kita. Jadi saya kasih judul From Surviving to Thriving. Gimana sih caranya kita ngelewatin 5 atau 4 tahun ini dengan lebih mudah, dengan lebih ringan. Mudah sih enggak sih ya, mudah enggak, tapi terasa lebih ringan. Oke, nah ini mungkin saya kasih gambaran sedikit mengenai journey saya yang 4 tahun 2 bulan ini. Teman-teman ada yang bilang cepat, menurut saya ini ya sedang karena teman-teman saya sendiri saya lihat ada yang 2 tahun, ada yang 2,5 tahun udah bisa lulus. Tapi buat saya pribadi itu 4 tahun 2 bulan aja itu perjuangannya berdarah-darah, banyak banyak tangisan dan air mata di situ. Kalau saya bisa kasih teman-teman saran apa yang harus nomor satu dilakukan, teman-teman bisa lihat di sini dari 4 tahun itu banyak yang bolong. Jadi nggak langsung habis coursework saya bisa langsung penelitian tuh nggak. Ada jedanya gitu. Kalau kita lihat coursework harusnya teman-teman yang S3 di UI biasanya setahun udah selesai. Saya tuh 1,5 tahun, malah hampir 2 tahun waktu itu. Karena saya ada cutinya, cuti tidak direncanakan. Karena waktu itu saya hamil, terus pas lagi S3 nih awal hamil, terus melahirkannya juga masih di coursework itu, jadi saya cuti. Datanglah masalah dari berbagai macam sisi ya. Kalau teman-teman yang lain tuh masalahnya ada yang dengan pembimbing, ada yang dengan keluarga, ada yang dengan waktu gitu karena sambil kerja juga. Kalau saya waktu itu berat badan bayi saya tuh nggak naik. Kenapa nggak naik? Karena kata dokternya nih stres nih ibunya gitu. Akhirnya saya drop semua mata kuliah. Itu belum belum mulai research udah stres. Eh, saya drop semua mata kuliah di semester itu, jadi cuti tidak direncanakan supaya ngurus bayi saya dulu gitu. Ini anak saya yang kedua. Terus setelah selesai coursework, mulai penelitian gitu kan, mulai ngambil topik, presentasi ke pembimbing. Waktu itu pembimbing saya, oh ini nggak menarik topiknya, ganti lagi yang lain. Saya langsung coba ganti. Pas udah nemu topiknya tentang crowdfunding, terus stuck. Dari situ apa yang diteliti ya dari crowdfunding itu ya? Itu 1 tahun baru saya bisa maju sidang proposal. Jadi kalau dilihat dari coursework, ini di bawahnya ada SLR. SLR itu bikin systematic literature review. Jadi udah 6 bulan saya stuck, nggak tahu mau ngapain. Salah satu pembimbing saya waktu itu ada 4. Salah satu pembimbing saya bilang, Angki, nama panggilan saya tuh Angki ya, teman-teman. Angki, kamu kayak mesti bikin yang namanya systematic literature review. Jadi kamu baca berbagai macam artikel terus disamerikan. Habis saya bikin itu, saya bikin waktu itu sekitar sebulan. Baca 100 artikel, dibikin table, dicari gapnya apa. Jadi yang paling susah itu adalah mencari gap research menurut saya gitu ya. Karena kalau kita disertasi bedanya tadi dengan S1, S2 harus ada gap theoretical yang kita ambil kan. Dan kita nggak bisa ngambil gap theoretical itu kalau artikel yang dibaca tuh cuma 3 atau cuma 10. Minimal itu 20 baru dapat gap yang kecil. Kalau mau dapat gap yang lebih kontribusinya lebih bermakna lagi, katanya mesti 100. Saya bacalah 100 artikel itu kan. Awalnya susah baca 100 artikel, gimana yang ngatur waktunya. Tapi ini sesuatu yang benar dan saya yakin teman-teman kalau ngelakuin ini akan menemukan sendiri. 20 artikel yang kita baca pertama itu sulit.
Setelah lewat itu kita udah tahu isinya dan teorinya akan berulang, variabelnya akan berulang. Jadi 20 ke 100 itu easy gitu. Dan harus sejumlah itu supaya kita dapat gapnya. Saya udah dapat gapnya ada 20 gap. Tapi pembimbing saya bilang emang semuanya harus diteliti. Jadi sebegitu apa ya maksudnya standarnya kita di S3 UI itu ya di PPIM terutama itu tuh tinggi standarnya gitu. Nggak semua gap itu bermakna. Jadi untuk milih di antara 20 gap tadi sampai akhirnya pembimbing saya tuh setuju, oke gap yang ini nih dengan variabel yang ini itu 5 bulan lagi dari tadi saya udah nulis. Akhirnya baru bisa sidang proposal di P1 dan P2. Jalanlah disertasi, habis disertasi itu, jadi disertasinya sendiri penelitiannya 1,5 tahun. Dari situ kita mau publikasi kan, publikasi yang waktu itu saya ambil jalurnya adalah saya ngambil lewat jalur conference. Karena kalau kita bisa di conference tuh dapat best paper, insya Allah publikasinya lebih lancar karena dapat special invitation to jurnal yang terakreditasi gitu. Dari situ terus saya SHP, terus paper revision. Nah, ini mungkin timelinenya teman-teman kalau teman-teman bisa melakukan SLR Systematic Literature Review itu, jadi menemukan gap research-nya dari awal masuk pertama kali akan jauh lebih cepat dibanding yang saya lakuin gitu. Karena saya banyak stuck-nya di tadi nyari gap penelitian dan sebagainya. Dan mungkin permasalahan yang tadi saya alamin juga itu beda-beda banget. Banyak yang bilang ke saya S3 tuh pas kita selesai S3 itu kita jadi orang yang lebih baik bukan karena kita tuh lebih akademik atau lebih pinter atau lebih banyak baca jurnal, enggak. Tapi karena masalah hidup yang kita alami di saat 4 tahun, 5 tahun itu banyak banget dan bukan dan membuat kita tuh berpikir lebih apa ya, lebih mendalam tentang segala aspek dia tentang keluarga, tentang hubungan kita dengan pembimbing, hubungan kita dengan penguji gitu, dengan hubungan kita dengan teman dan apa saya lebih merasa ke relationship sih terutama gitu. Apa yang saya dapetin. Kalau berpikir kritis S1, S2 kita di UI, saya yakin teman-teman udah sangat-sangat berpikir kritis dan semuanya pasti leader di dalam bidangnya. Cuman S3 itu mengubah perspektif kita tentang hidup. Jadi kayak teman saya tuh ada yang masalahnya berat-berat ya, ada yang mungkin berantem dengan pembimbing, ada yang sampai ya astagfirullahaladzim, nauzubillah min dzalik, divorce dan banyak kita nggak tahu gitu ke depannya apa. Tapi itu worth the experience, worth the outcome dan mengubah perspektif kita juga. Jadi kalau mau dipercepat, teman-teman, saran saya nomor 1 literatur reviewnya kerjain dari awal. Oke, jadi dari hasil tadi 4 tahun 2 bulan itu yang saya produce adalah 3 paper. Ada 2 paper di Q1 dan 1 paper di Q2. Terus juga saya ikut 2 conference internasional di mana di situ ya lumayan bukan lumayan ya sangat membuka pandangan saya tentang dunia luar sana gitu ya. Lalu ini slide yang hampir terakhir adalah tips-tipsnya gimana melewati 4 tahun 5 bulan ini, 4 tahun 2 bulan ini ya. Yang pertama, tentunya berdoa, tapi be specific in your prayer. Kenapa be specific? Waktu itu saya masih ingat banget kalau saya tahajud dan sholat itu saya sampai spesifik doain pembimbing dan penguji saya gitu. Kita nggak bisa milih pembimbingnya dapat yang seperti apa, tapi nomor 1 saya percaya itu udah Allah yang pilihin gitu. Jadi apapun kesulitan kita dengan pembimbing saat itu, kita harus sadar juga ya teman-teman, di 4 tahun ini kita tuh under their guidance gitu. Jadi apa yang bisa ditelan, kita harus telan karena nggak mungkin Allah tuh pilihin kita pembimbing kalau nggak itu bikin hidup kita lebih baik. Gitu aja sih kalau saya berpikir ya. Jadi bener-bener saya doain tuh semua sampai penguji-penguji itu masuk dalam doa-doa saya lah. Itu apa namanya sesuatu yang harus kita doa sering-sering dan minta doa sama orang tua. Nomor 2 tips saya adalah support system. Jadi get together with your peers. Karena even orang paling dekat dengan kita gitu ya, misalnya kayak suami atau saudara kita, itu nggak tahu persis perjalanan kita di S3 ini gitu. Dan dengan adanya teman-teman yang satu WA group, terus saling support, itu benar-benar
ngebuat perjalanan kita tuh jauh lebih mudah. Saya ada satu grup yang dalam satu pembimbing yang sama gitu ya. Kita di beda-beda universitas. Di situ tuh kita sharing semuanya, even cuma nanya, ada yang udah pernah ngerjain discriminant analysis belum? Ada yang udah pernah ngerjain conjoin belum? Itu langsung semua sharing. Jadi itu sangat-sangat membantu. Nomor 3, fall in love with your topic. Ini paling penting karena disertasi itu pasti naik turun. Kita ada bosennya, ada bete-nya, ada malesnya. Tapi kalau nggak tertarik sama topiknya itu akan, bukan cuma tertarik, harus cinta lah sama topiknya. Supaya kita terus-terusan balik ke dia gitu. Ibarat pacar, kita pengen balik lagi, pengen balik lagi. Yang keempat, start early. Sambil teman-teman do the coursework, ikut kelas, kalau bisa yang materi yang kita udah tertarik itu dijadiin tugas. Jadi kita udah nyicil baca literatur review dari situ. Nomor 5, systematic literature review is a must. Kenapa? Karena pembimbing itu sangat tahu orang yang baca cuman 5 artikel, 20 sama 100 tuh mereka bisa bedain. Dan dengan kita baca 100, I guarantee you, kita akan jauh lebih tahu dan kita jadi orang yang paling tahu di dalam ruangan itu dibanding penguji mau dia sejago apapun gitu. Jadi kita baca 100 ini bukan bikin kita pinter juga, tapi kita pede. Jadi apapun yang dikeluarin di dalam ruangan ujian, kita ada senjatanya gitu. PD-nya dulu deh yang penting. Nah yang terakhir mungkin Mamba mentality. Mamba mentality itu karena saya senang banget basket. Jadi Mamba mentality itu gimana ya? Kalau apapun yang terjadi mau buruk atau mau baik, itu tetap nomor 1 bangun. Bangun aja dulu. Terus lakuin aja dulu. Jangan ngeluh, apalagi ngeluh ke pembimbing gitu ya. Itu saya anti Anti banget. banget. Ya, Iya. saya anti banget ngeluh ke pembimbing. Kenapa? Karena mereka juga bukan cuma kita yang dibimbing, belum Ya. tentu dalam saat itu mereka kondisinya in a very good mood gitu. Ya. Just do something else deh kalau misalnya kita lagi nggak mood atau apa, tapi pokoknya get up, abis dimarahin, kita nangis segala macam, besoknya mau nggak mau harus bangun lagi karena Allah nggak mungkin masukin kita ke suatu tempat tanpa kasih kita jalan keluar. Itu Masya aja. Allah. Luar Yang harus biasa. gitu Luar ya. biasa. Thank you Ibu Dr. Haryani ya. Ini Aduh. saya lihat papernya itu diterima di Scopus Q1 Journal of Consumer Behavior International Research Review. Judulnya adalah Bapak Ibu jika mau baca atau mau mencari ya, Timing Co-Creation a Reward Based Crowdfunding Perspective. Q1 luar biasa keren. Itu ada hoki-hokinya juga, Mas. Jadi ya memang saya percaya nomor 1 doa ya, terutama doa orang tua gitu. 90% itu doa orang tua, 10% effort kita. Kalau menurut saya selalu mikir gitu. Siap, Nah, yang siap. terakhir mungkin saya mau share satu quotes yang menarik Siap. gitu ya buat saya. Ya, Jadi ini dari Maya Angelou, saya seneng banget baca biografinya dia. My mission in life is not merely to survive but to thrive and to do so with some passion, compassion, humor, and some style. Jadi jangan lupa teman-teman dalam perjalanan ini bukan nilai yang paling penting, bukan lulus cepat, tapi bagaimana day to day-nya kita jalanin itu dengan passion, compassion, dan relationship dengan semua orang tuh harus tetap baik karena doa-doa mereka lah yang juga akan ngebantu kita lulus. Jadi jangan lupa, kadang saya ngeliat banyak orang yang mau mengorbankan segalanya untuk dapat jurnal Q1, bayar berapa puluh juta, ngorbanin hubungan dengan teman demi ngerjain disertasi segala macam, itu saya sangat-sangat nggak rekomen. Jadi memang harus seimbang dalam hidup, mungkin itu yang bisa saya sampaikan gitu. Ya itu aja kali teman-teman dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi sama-sama. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much Ibu Angki, Ibu Dr. Angki ya, luar biasa pemaparannya. Saya semakin meyakini bahwa S3 itu adalah proses perjalanan untuk memahami diri sendiri dan memahami orang sekitar, memahami pembimbing, memahami keluarga lebih dekat dan seterusnya. Thank you so much. Kita langsung ke pemateri kedua, ke Bapak Dr. Erwin Tenggono. Izinkan saya share sedikit profil beliau. Beliau doctoral degree tentunya dari PPIM, Program Pascasarjana Ilmu Manajemen FEB UI. Lalu beliau mendapatkan master degree dari Prasetya Mulia Business School, Universitas Prasetya Mulia.
Lalu bachelor's degree beliau dari Universitas Tri Dinanti Palembang. Saat ini beliau adalah Deputy President Director Mensa Group. Lalu beliau juga adalah Chairman of the Board dari grup IPK Christian School. Lalu beliau juga adalah founding partner dari 31 Medika Pratama. Dan beliau juga adalah partner dari Halodoc. Tanpa berlama-lama, kita sambut Bapak Dr. Erwin Tenggono. The stage is yours, Pak. Silakan. Thank you, Mas Rizky. Sama-sama, Bapak. Ya, saya selamat siang, Bapak, Ibu, teman-teman. Ini setelah sharing dari Dokter Haryani, kayak saya rasa lebih berat lagi nih beban saya. Iya, tadi seperti disampaikan kan saya backgroundnya memang praktisi ya. Saya masuk UI is like a blessing ya. Tadi yang seperti Dokter Ani sampaikan, bagi saya pribadi untuk bisa masuk UI juga satu satu persiapan mental ya di awal karena sangat sulit tahu masuk UI. Saya mesti ujian TOEFL, mesti tes SIMAK, Oto Bappenas, coba-coba terus. Ternyata baru tahu matematika gua agak geblek gitu ya. Banyak hal yang mesti disiapin. Sampai diledekin anak saya, makanya nonton Netflix jangan pakai teks, grammar berantakan. All that the story, the journal yang saya mesti masukin. Nah, teman-teman mungkin saya izin share beberapa pemikiran ya. Ini my point of view ya. Nomor satu, bagi saya pada saat kita mulai masuk satu studi sebagai dokter ada beberapa hal tetap mesti ingat kita itu student gitu ya. Kita itu tujuannya belajar itu mungkin nomor satu ya. Sehingga pada saat kita nyiapin mental kita, saya pribadi pada saat masuk ke UI nggak boleh baper. Nomor satu, mungkin kita harus respect kita punya dosen, kita punya pembimbing. Karena kenapa saya mesti bawa point of view ini, kita yang dari praktisi ini, apalagi kalau kita sudah pernah di posisi puncak, biasa agak merasa arogansi dan agak merasa sudah tahu banyak hal. Padahal sebenarnya kita tidak tahu banyak hal kalau di dunia pendidikan, di dunia bisnis kita mungkin kita tahu banyak hal. Poin ketiga, saya share juga mungkin as a student, untuk menjadi student adalah yang namanya living the comfort zone ya. Khususnya teman-teman ya kalau ngambil studi, saya pribadi harus belajar itu bagaimana berpikir sebagai seorang mahasiswa, mengerjakan tugas, bacaan yang begitu banyak. Biasa kalau di kantor kan sudah ada ngerjain gitu ya, ada yang summary dan lain-lain. Ini satu hal. Nah, saya pribadi jujur komitmen saya dari awal adalah mengalokit membaca atau bersamaan atau baca jurnal atau nulis tuh saya disiplinkan diri saya minimal 3 jam. 3 jam saya sehari. Saya disiplinkan. Mau malam, mau apa saya disiplinkan. Kadang saya langgar, tapi saya usahakan jaga itu. Liburan, kalau teman-teman banyak hikap tidak bisa liburan, saya anjurin tetap liburan, karena liburan tetap penting. Tapi habit bacanya jangan dihilangin. Saya ke Melbourne, anak saya tinggal di Melbourne, saya minjem akses dia, saya download jurnal. Kerjaan saya liburan kemanapun, kalau saya punya akses ke library, saya download jurnal. Terus hal lain bagi saya as a student mesti dipikirkan time management. Karena kalau kita kerja tidak gampang ya. Prinsip saya bayar harga. Saya bayar harganya di atas jam 11 malam. Jam 11 malam saya rata-rata tidur jam 2 gitu ya. Jam 11 sampai jam 2, jam 3 bayar harga. Terus seperti yang Bu Ani sampaikan tadi, teamwork kelas itu penting ya. Jaga semangat, jaga spirit, itu penting. Support system kita itu penting. Ini poin awal saya sebagai pembukaan. Nah, poin kedua saya, kalau ditanyakan apa sih yang lesson learn yang saya dapatkan ya. Satu, menurut saya kelas matrikulasi itu penting. Beberapa teman-teman saya agak alergi dengan kelas matrikulasi. Menurut saya enggak. Matrikulasi itu persiapan mental kita dengan persiapan kita jajal latar belakang pengetahuan kita. Nah, nomor dua, saya karena praktisi, saya mulai dari fenomena. Kalau Bu Ani tadi kan mulai dari baca jurnal, cari gap gitu ya. Pak Kalau Erwin Punten, Pak Erwin Punten, slide-nya belum bergerak. Slide-nya belum bergerak. kok bisa ya? Slide-nya sudah nomor berapa nih? Masih nomor 1. Terima Sudah kasih Bu gerak? Teja yang sudah memberitahu. Sudah? Udah belum? Sekarang sudah Pak, sudah Oke. bergerak. Ya. Iya. Poin nomor dua saya,
Karena saya dari seorang praktisi, saya bergeraknya dari fenomena gitu ya. Karena saya di dalam dunia bisnis melihat banyak hal, sehingga saya mulai berpikir hal-hal ini secara landasan teorinya seperti apa. Nah, itu mungkin poin saya, karena saya praktisi. Praktisi melihat banyak hal, fenomena. Misalnya kayak sekarang, apakah benar bisnis model itu bisa berubah demikian cepat pada saat dunia startup bergeser menjadi corporate, misalnya di seizing. Nah, itu fenomena yang kami lihat. Implikasinya apa? Nah, kemudian poin ketiga dari fenomena itu saya belajar bagaimana mendevelop question. Kalau aku melakukan ini, apa sih yang aku mau selesaikan atau yang kita mau jawab? Pertanyaan apa yang kita mesti buat? Itu poin saya dari segi fenomena. Kemudian tadi Bu Ani jelaskan kita harus fall in love dan kita punya penilaian sama. Kalau saya kita punya penelitian tuh kita harus kuasain storytellingnya. Jangan terjebak pada literatur, bacaan, bahasa akademis. Fall in love lah dengan apa yang kita mau riset, kita kuasain benar storytelling kita. Dan jangan khawatir dengan, karena waktu awal-awal kita belajar, biasa kita belajar banyak hal, kemudian kita akan mengerucut terbalik. Semakin kita mau penelitian, semakin kita akan fokus. Nah, menurut saya itu poin penting yang jangan terjebak cepet-cepet di awal, aku mau neliti ini, mau neliti ini. Karena bisa jadi knowledge kita belum banyak. Nomor poin kelima saya, never give up on publication. Kenapa jangan give up on publication? Kalau saya pribadi start earlier. Start earlier gini, pada saat saya lakukan main test, saya collect data, begitu data saya sudah masuk, saya mulai nyusun jurnal. Karena saya tahu nyusun jurnal itu need a miracle. Disertasi saya susun 4 jurnal, 5 jurnal yang sudah berhasil publish, 2, 1 semoga akan publish soon, 2-nya belum, 1 belum, 1-nya masih saya akan maju ke conference. Jadi saya curi start dari waktu collect data, datanya dapat sebagian, saya mulai nyusun jurnal. Kemudian saya karena penelitian saya di industri healthcare, saya cari jurnal yang niche. Saya usahakan dari industri yang related dengan healthcare supaya persaingannya tidak banyak. Tapi tetap karena saya bukan dari seorang akademisi, saya seorang praktisi, hati-hati. Predator, Berlitz, saya banyak diskusi dengan kampus. Ini boleh nggak? Ini boleh nggak? Ini boleh nggak? Poin ketiga, menurut saya tetap mesti teman-teman siap mental. Karena untuk saya waktu saya kaget adalah proofreader. Proofreader itu butuh duit, ternyata ya. Kita tiba-tiba kalau nggak nyadangin duit, Inggris kita berantakan. Setelah berapa kali bahasa pinter. Terus dikagetkan ada open access gitu ya. Saya nggak memilih sampai hari ini open access. Kemudian ada APC. APC ditanya lagi, kata teman-teman, jangan pilih yang APC. Kalau APC dibayar tuh jurnalnya nggak bagus. All the drama yang harus kita lewatin, harus tetap keep move forward. Nah, teman-teman apa poin-poin yang bisa saya share yang kita pelajarin? Nomor 1, kalau saya pribadi, pahami kekuatan kita. Kita kalau di praktisi industri apa yang kita kuasain, kalau kita punya passion di bidang tertentu, pahami benar kekuatan kita. Kedua, pahami unit analysis karena disertasi studi doktor yang baik itu studi yang selesai. Sehingga unit analysis kita mesti sangat kuat. Kita tahu kemampuan data koleksi data kita bisa apa enggak. Poin nomor 2, idealistik boleh, cari novelty boleh, semua boleh. Tapi kalau mau collect data, pastiin punya kemampuan collect data. Karena kalau nggak bisa collect data, segala idealis tidak tamat-tamat. Studi doktoral adalah studi yang selesai, bukan studi yang sampai ke riset proposal gitu ya. Nomor 3, face validity, pretest, pengalaman saya jangan sepelekan. Karena begitu kita lari ke main test, kita kejebak. Kalau itu tidak baik dan hasilnya akan kaget nanti. Nomor 4, hubungan dengan promotor, kopromotor harus sangat kuat. Tapi ada satu hal yang saya mesti ajak teman-teman berpikir. Penelitian kita tuh baby kita. Kita lebih paham baby kita dibanding promotor dan kopromotor. Mereka ngomong apapun kita tampung, tapi kita harus firm. Ini anakku, aku yang paling tahu anakku nih ada tompelnya di mana, ada lesung pipit atau apa enggak. Jangan mudah bergoyang gitu ya. Mereka punya insight yang baik karena mereka menguji banyak, neliti banyak promotor ke promotor. Itu yang kita ambil. Kolaborasi penting, jangan against promotor ke promotor. Itu kunci. Ya. Tapi kita standpoint. Standpoint kita firm. Nomor 5 menurut saya selalu ingat disertasi itu bukan game yang bisa diselesaikan sendiri. Kita mesti banyak
banyak bertemu teman, banyak ngobrol, dapat insight, diskusi banyak hal. Saya pribadi ketemu banyak orang, ketemu para akademisi dari berbagai universitas untuk dapat insight. Even saya liburan keluar, saya ketemu beberapa university minta pandangan penelitian saya untuk memperkaya. Terakhir, sama seperti yang Bu Ani bilang, at the end, studi doktoral bukan kekuatan kita. Tuhan yang megang kendali semua ya. Kita harus doa, kita harus benar-benar berjuang. Biarlah hikmat Tuhan, kekuatan Tuhan itu yang diberikan lewat kita. It's really need a miracle, need a grace to finish your study PhD dengan baik dan proper. Nah, 6 poin ini Bapak-bapak, Ibu, teman-teman yang bisa saya share mungkin secara cepat karena waktu yang pendek 10 menit. Yes. Thank you so much. So at the end, enjoy the journey, don't give up. Karena pasti semua bisa selesai. Dan percayalah, masuk UI susah, keluar susah, tapi kalau mau pasti bisa. Itu aja. Aduh. Thank you Thank so you, Pak much. Erwin. Thank you, Pak Erwin. Jangankan S3, saya S2 aja, Pak Erwin. 2 kali ujian SIMAK, Pak Erwin. Yang pertama gagal, gagalnya adalah di bahasa Inggris. Terus yang ketiga baru masuk berhasil. Itu S2 padahal, apalagi S3. Aduh, Masya Allah. Oke, thank you Pak Erwin, Pak Dr. Erwin. Ini info aja. Beliau papernya adalah judulnya Navigating Institutional Pressure, Role of Dynamic Managerial Capabilities and Strategic Agility in Healthcare Organizations Renewal, ya, published di International Journal of Healthcare Management Maret 2024, Taylor and Francis Group, Scopus Q2. Masya Allah, luar biasa. Keren, Pak Erwin. Selanjutnya, tanpa berlama-lama lagi, saya akan memperkenalkan Ibu Dr. Ani Silvia, MSM, Magister Science Management. Beliau S3-nya adalah di bidang ilmu manajemen keuangan dan perbankan dari PPIM pastinya, UI, FEB UI. Beliau juga mendapatkan beasiswa Budi, Unggulan Dosen Indonesia, LPDP. S2-nya adalah MSM dari School of Business Management ITB. Lalu S1-nya adalah dari IPB Teknik Pertanian, ya, teknik yang menjadi doktor keuangan nih, luar biasa. Beliau saat ini sebagai akademisi, passionate scholar and lecturer, ya, di program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka dari 2017 sampai saat ini. Beliau sempat menjadi agency manager di PT Asuransi Takaful Keluarga, lalu juga sempat di Bank Mega Syariah. Bu Dr. Ani, silakan panggung milik Ibu. Iya. Mas Rizky, kan IBB terkenal dengan Institut Perbankan Bogor ya, Mas ya? Institut Perbankan Bogor. Oke, saya izin screen share ini ya. Yes, please. Ya, oke. Sudah terlihat ya? Ya, terlihat. Ya. Oke, sudah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Makasih Mas Rizky atas kesempatan yang sudah diberikan. Izinkan saya pada kesempatan hari ini untuk menyampaikan juga nih mengenai perjalanan saya menyelesaikan program doktoral di PPIM UI, khususnya di bidang ilmu manajemen keuangan dan perbankan ya. Nah, saya pakai bahasa Indonesia nih ya, karena disertasi saya juga pakai bahasa Indonesia. Jadi kalau di UI ini bebas. Boleh pakai bahasa Indonesia, boleh pakai bahasa Inggris gitu ya. Saya lebih memilih bahasa Indonesia. Nah, di sini pastinya semua orang punya beda-beda alasan ya, kenapa punya alasan untuk studi lanjut. Nah, kalau saya pribadi, saya bergabung di UHAMKA, FEB UHAMKA itu tahun 2017. Ya, kemudian diundang sama rektor ya, kemudian di encourage ya dengan kata-kata dengan isi encourage-nya adalah dosen itu kalau tidak ada niatan untuk S3 mendingan pensiun dini. Seperti itu kan saya baru masuk disuruh pensiun gitu ya. Jadi mau tidak mau saya diskusi dengan keluarga gimana nih. Kebetulan saya sama kayak Mbak Angki tadi ya, punya anak lumayan. Kalau Mbak Angki 2 ya. Kalau saya pada saat saya studi doktoral udah dikaruniai 3 anak pada saat itu. S2 nambah 1, nah S3 sama Mbak Angki saya juga nambah lagi 1 lagi.
pas matrikulasi ya. Itu anak keempat gitu. Nah, jadi waktu itu Bu di Ani, encourage ya. Bu Ani nambah chapter, nambah anak. Chapter 3, anak 3. Chapter 4, anak 4. Mudah-mudahan nggak ada S4, Mas. Kalau ada S4 saya pusing nanti nambah lagi. Ya, jadi seperti itu. Jadi karena diminta ya daripada seperti itu ya, saya pikir harus nih segera nih anak-anak masih kecil-kecil gitu ya. Terus kemudian mengapa pilih PPIM UI ya? Tentunya Tentunya di PPM saya S2 dari Ilmu Manajemen sama Keuangan dan Perbankan karena sebelumnya punya pengalaman juga di bidang keuangan ya terutama Islamic Finance gitu ya. Nah, kemudian kenapa UI? Karena kan kita tahu bersama ya kalau UI itu udah punya reputasi yang kuat terutama dalam bidang akademik dan juga riset. Dan yang saya sasar itu adalah tujuan saya pengen belajar riset gitu. Nah, oleh karena itu saya milih UI. Tantangan masuk di UI pasti sama ya dengan yang lainnya gitu ya. Harus masuk SIMAK UI gitu. Terus kemudian ada tes TOEFL, ada TPA gitu. Alhamdulillah ya cukup menantang. Cuma terkaget juga banyak orang-orang yang apa namanya tes gitu. Tiba-tiba yang dipanggil wawancara cuma 10 orang kalau nggak salah pada saat itu. Dan di angkatan saya yang finance itu hanya 5 orang gitu, Masya Allah. Jadi tantangannya luar biasa juga. Dan ada lagi juga masalah financing gitu ya. Kan pada saat saya masuk SIMAK UI itu, karena saya dosen, memang saya sudah nyiapin tabungan nih untuk pendidikan gitu ya. Tapi pas saya ada informasi LPDP buka nih, Bismillah gitu. Mudah-mudahan bisa lolos LPDP. Alhamdulillah dapat support dana juga dari LPDP. Jadi saya bisa lebih fokus untuk belajar gitu ya di UI. Jadi memang pertama kali saya masuk UI, saya ngincer, saya pengen belajar, ya. Kemudian saya pengen bisa riset, karena sebelumnya saya sempat terjebak dengan predatory journal. Jadi predatory journal waktu itu saya pernah Scopus Q2 pada saat publikasi, itu pada saat itu juga ada pengumuman di discontinue dari apa namanya dari Scopus. Wah, dari situ saya makin wah harus belajar banget nih gitu. Gimana caranya untuk menghasilkan riset yang berkualitas dan bisa publikasi di apa namanya di jurnal yang bereputasi. Lanjut. Nah, udah ganti ya Mas Rizky? Udah ganti slide selanjutnya? Sudah, Mudah-mudahan udah ya. sudah aman Bu Oke. Ani, Nah, silakan. kalau dalam sama seperti tadi karena kita masuk bukan jalur riset ya. Jadi pasti semester 1, semester 2 itu ada yang namanya apa namanya kita kuliah dulu ya. Kuliah dulu selama 2 semester awal. Dan kebetulan pada saat semester pertama itu sudah langsung COVID. Nah, itu tantangan juga tuh, Masya Allah. Jadi pada saat masalah untuk belajar ya apa namanya proses belajar mengajar itu sih nggak ada masalah sebenarnya walaupun pada saat itu saya juga kadang-kadang bersyukur juga alhamdulillah bukan yang alhamdulillah maksudnya pada saat saya pas proses melahirkan itu pas lagi COVID jadi saya alhamdulillah jadi nggak ikut cuti nggak cuti jadi tetap bisa melanjutkan perjalanan studi gitu ya sambil ngomong anak tentunya kemudian yang menjadi tantangan utama sebenarnya di masalah riset. Karena kan UI ini punya apa ya standar riset yang tinggi kalau menurut saya ya. Jadi pada saat saya misal karena semester pertama dan kedua itu banyak baca paper karena tugas-tugasnya juga memang apa namanya seminar ya. Seminar itu kan baca paper tiap minggu tugasnya paper lagi. Jadi banyak tuh masukan-masukan. Awalnya saya masuk ke UI itu udah ada topik, oh pokoknya saya Islamic Financing gitu karena saya dulu pernah di pembiayaan gitu. Tapi karena terlalu banyak baca paper, tiba-tiba malah jadi apa ya jadi pengen banyak yang diteliti jadi nggak fokus. Nah pada saat ini saya berikan maksudnya saya sampaikan ke dosen pembimbing saya ke supervisor saya beliau bilang Bu Ani ini nggak fokus nih gitu belum belum terlalu mendalami jadi jangan terlalu banyak konsep ini terlalu banyak jadi kalau kalau bisa pilihlah yang benar-benar mau didalami apa gitu. Nah saya langsung wah iya bener harusnya saya di Islamic Finance aja gitu. Nah, sama seperti tadi Pak Erwin ya bilang berangkat dari fenomena. Sebenarnya awal saya dulu S2 itu saya memang berangkat dari fenomena juga yang itu belum terjawab. Nah, pada saat saya berpikir nih kayaknya harus dilanjutkan nih untuk apa namanya pertanyaan ini. Kenapa gitu di Islamic Finance apa di Islamic Financing gitu ya.
kok apa namanya portofolio pembiayaannya kok bisa berbeda-beda gitu ya antar negara, antar bank. Gitu. Dari situ alhamdulillah saya mengajukan apa namanya tema topik baru seperti ini Pak gitu, dan itu juga ada tantangan tersendiri untuk bagaimana kita meyakinkan para supervisor kita ya mengenai apa faktor-faktor yang kita tawarkan ini penting gitu. Tadi sama seperti Pak Erwin bilang, kita lebih tahu apa yang kita teliti. Nah, jadi kita harus bisa meyakinkan dengan argumentasi yang kuat. Ini menarik Pak, ini bisa dijual gitu. Intinya dijual ke publikasi nantinya. Alhamdulillah di approve. Ada tantangan lagi. Tantangannya adalah pada saat COVID, bank saya pakai data sekunder, sehingga harus ngambil datanya tuh kan harus di BI gitu ya. Nah, BI pada saat itu tidak menerima layanan offline kan. Nah, itu juga tantangan tuh. Alhamdulillah saya dipertemukan dengan kolega di Singapura ya. Beliau menawarkan apa data gitu dengan cuma-cuma, alhamdulillah gitu ya. Itu problem solving. Terus selanjutnya lagi yang saya juga sangat bersyukur pada saat metodologi saya mentok, ya, metodologi saya mentok, terus kemudian alhamdulillah nih difasilitasi oleh apa namanya di UI ini ada yang namanya coaching klinik. Beberapa kali memang diadakan buat pendampingi mahasiswa. Nah, saya selalu memanfaatkan coaching klinik ini untuk mendapatkan new insight dari para pakar gitu ya yang diundang oleh UI. Nah, di situ alhamdulillah masalah metodologi saya juga terpecahkan. Waktu itu ada Prof. Siong Hokleo dari Malaysia ngasih saya informasi, wah ini masalah pengolahan data nggak ada masalah, cuma masalah transformasi data, hal sepele tapi benar-benar merubah hasil menjadi lebih baik gitu ya. Jadi alhamdulillah tantangan di apa namanya di penelitiannya itu. Terus kemudian tentunya di UI itu kan kalau seandainya mau promosi syarat wajibnya adalah publikasi ya. Nah, memang dari awal ketika saya masuk target saya itu pokoknya gimana caranya saya harus Q1 gitu, karena memang bisalah bismillah gitu. Tapi harus bisa memantaskan diri ya pada saat perkuliahan, pada saat tugas-tugas kita harus, dalam niatan kita adalah kita harus belajar banyak di sini. Makanya alhamdulillah apa Dari namanya gitu. utama saya ya harus saya menyasar Pacific Basin memang dari awal finance journal ya, kemudian baru saya pecah lagi dari set gap lagi, kemudian saya coba karena di UI kita juga harus realistis ya, kita juga harus mengejar apa namanya timeline apa namanya penelitian kita. Jadi jangan sampai kita ngejar Q1, tapi kita kan tahu Q1 itu pasti waktunya lama gitu. Nah, bagaimana strateginya? Strateginya adalah kita bikin paper lagi yang kira-kira ada di bawahnya, yang kira-kira oh ya untuk syarat wajib bisa promosi, jangan lama-lama di UI juga kan gitu. Makanya saya bikin lagi paper kedua yang saya submit di Applied Economic Letters. Dan ini alhamdulillah kedua-duanya ini adalah paper apa namanya jurnal pertama yang saya masukin tanpa saya kan kebanyakan teman-teman kalau dengar cerita reject terus kemudian submit lagi, Iya. resubmit lagi gitu. Nah, ini kedua-duanya alhamdulillah semuanya Terima. yang pertama dan tidak ada rejection, hanya revisi saja. Terus kemudian lanjut lagi, mungkin ini adalah tips dari saya ya. Sama seperti apa yang tadi disampaikan sama Mbak Angki, mungkin sama Pak Erwin juga. Dari saya, pertama kalau kita pengen menyelesaikan studi kita dengan baik di UI, memang ketika masuk kita harus punya niat dulu. Ya, innamal a'malu binniyat kalau dalam konsep Islam gitu ya. Kita niat dulu, niatnya apa nih? Belajar. Oke, niatnya apa nih? Saya mau belajar riset. Ya udah, berarti nanti niat ini akan menyiapkan mental kita, mental terbaik kita untuk menghadapi segala ibaratnya angin, hujan, badai itu kita harus siap menghadapi itu semua. Terus yang kedua, ide riset, ide dan gagasan riset. Artinya ketika kita punya ide awal, dalami itu. Jangan tergoda untuk melihat yang lain. Dalami itu ya, jangan sampai kita berada di kulitnya saja, kupas itu sampai dalam ya, sampai kita benar-benar menemukan apa ya, ibaratnya kalau tadi Pak Erwin bilang jadi ahli di dalamnya, Mbak Angki juga bilang jadi ahli di dalamnya. Terus jangan lupa juga pasti harus memperkuat literasi ya, memperkuat literasi topik riset. Walaupun saya berawal dari fenomena, tetap kita harus melihat apa namanya gap-gap ini memang laku dijual nggak di apa di jurnal, gap ini penting nggak, posisi kita berada di mana gitu ya pada saat kita menjual gagasan ini. Terus kalau bagi saya yang terpenting juga adalah dukungan finansial ya. Jadi kalau misalnya alhamdulillah Benar. PDP gitu ya, jadi saya bisa fokus gitu. Walaupun nah ya kan kalau mama itu sukanya yang gratisan Mas, gitu ya.
Nah, terus kemudian yang paling penting dan kayaknya semua Wah. pembicara saat ini sepakat ya, itu adalah doa. Ya, kalau kalau saya prinsipnya adalah pertama memang menjada wajada ya kita. Kalau sungguh-sungguh kita akan berhasil. Tapi ada konsep lagi faida azamta fatawakkal 'ala Allah. Jadi kalau kita sudah berazam membulatkan tekad kita mau di UI nih, ya udah kemudian berusaha terbaik, ikhtiar terbaik, kemudian kita tawakal ya dengan melangitkan harapan kita, doa kita ya kita langitkan sehingga nanti kalau memang ada kebaikan di situ buat kita Ah, gitu ya, menambah kita menjadi kapasitas kita menjadi lebih baik secara keilmuan, ya insya Allah Allah akan ijabah. Dan alhamdulillah kan biiznillah ya dengan izin Allah saya bisa berada di sini sharing gitu ya tentang motivasi dan strategi sebagai alumni UI. Itu ya Mas Rizky yang bisa saya sampaikan. Terima Terima kasih. kasih Ibu Ani. Aduh, Masya Allah ya, Tabarakallah ini rasanya tuh adem gitu ya, adem. Jadi lebih tenang lagi, jadi lebih yakin bahwa pasti akan selesai, pasti akan beres. Oke, terima kasih Ibu Dr. Ani Sylvia. Sebagai informasi aja, papernya beliau adalah judulnya The Effects of Formal Institutions and National Culture on Equity-Based Financing in Islamic Banks ya. Dipublish di Scopus Q1 Journal Pacific Basin Finance Journal volume 86 September 2024 Elsevier Group. Luar biasa, selamat Ibu Dr. Ani. Teman-teman, sebelum ke panel discussion, saya mau say hi sama Profesor Irwan Adi Eka Putra, masih ada di sini kah? Selamat datang Prof di quarterly webinar Iluni PPIM FEB UI. Terima kasih sudah datang Prof. Kalau boleh say hi Prof. Masih ada nggak ya? Oke, mungkin um, oh masih ada. Oh sudah tidak ada. Tadi saya sempat melihat masih ada Prof. Irwan ya. Oke, Bapak Ibu, terima kasih ya. Ibu Ani, Pak Erwin, dan Ibu Angki. Sekarang kita diskusi bersama. Mohon bantuan tim teknis apakah bisa menaruh Ibu Ani, Ibu Angki, dan Pak Erwin di layar bersamaan nih dengan saya. Kalau bisa ya. Oke, kita masuk ke sesi diskusi. Saya mau tanya nih dari yang simpel dulu ya terhadap ketiga speaker kita siang hari ini Bapak Ibu. Susah nggak sih? Kalau saya dulu S2 aja susah ya. Saya pengen tahu cerita dari Bapak Ibu. Susah nggak dulu masuk ke UI? Apakah sekali langsung dapat atau berkali-kali seperti saya atau bagaimana? Dan satu angkatan ini ada berapa teman saat itu dan saat ini apakah teman-teman tersebut dalam satu angkatan sudah lulus semua atau masih ada yang sedang berjuang? Mungkin boleh dari Ibu Angki dulu mungkin. Silakan Ibu Angki. Oke, Mas, saya izin sambil off cam karena saya on the way ke UI mau Oh, rapat. siap. Tapi Siap, saya siap, coba siap. saya coba jawab pertanyaannya dulu, Mas. Saya sedih banget Ya. karena saya tuh sekelas cuman berempat, Mas, satu angkatan. Ya Allah. Kita Oke. kita berempat, kita juga nggak tahu ya. Ada yang kalau saya dengar dari teman saya yang lain banyak yang nggak lulus juga di tesnya. Padahal Hmm. mungkin udah Hmm. qualified tapi Hmm. TOEFL-nya nggak pas gitu. Abis itu yang paling susah simaknya katanya. Hmm. Jadi Hmm. itunya susah. Saya berempat itu saya ada satu yang gugur, Mas. Jadi beliau qadarullah ya nggak lulus P1 sidang proposal pertama gitu ya waktu itu. Terus down banget karena dia juga punya anak yang berkebutuhan khusus. Terus dia Oke. pindah ke universitas yang menurut dia lebih gampang. Tapi dari kita bertiga itu masih ada satu lagi yang belum lulus sampai saat ini juga. Jadi memang berat Mas, tapi ya begitu harus kita jalanin. Itu aja Ya kali kalau jawaban saya. ya kalau kita punya passion ya pasti nanti akan sampai juga ya Bu Angki ya di In, ujungnya akan insya Allah, insya Allah. Insya Allah oke. Kalau Pak Erwin bagaimana Pak Erwin? Iya, kalau saya karena sudah berumur kali ya, jadi waktu mau masuk UI mah ampun deh. Kalau cerita saya tes Oto Bappenas tuh 3 kali masih tetap nyangkut, nggak mendapat nilai yang pas untuk lolos SIMAK, setengah mati. Aduh. 3 kali sudah tua. Pertama waktu tes terpukau, soal keluar kita terpukau lihat soalnya, bukan terpukau jawabnya gitu ya, nggak bisa dikerjain. Terus istri dengan PD, bisa nggak? Bisa nggak? Bisa apanya? Bisa baca. Saya bilang jawabnya nggak bisa gitu ya.
TOEFL sama saya mesti 2 kali, grammar saya jelek, itu struggle-nya saya. Jadi kalau ditanya masuk UI susah nggak? Untuk saya susah, apalagi saya waktu S1 pernah mau coba tes UI, tapi saya membatalkan niat saya karena saya dari Palembang ya. Hmm. Itu udah nomor 1 dan gagal waktu mau coba si UMPTN ya. MPTN ya zaman Saya di itu. strategic management ya. Nah, Oke. kami masuk waktu itu 12 atau 13 orang. Saya dengar juga banyak yang nggak terima dari awal, tapi di awal-awal sudah ada yang mundur duluan karena mungkin kesibukan, mungkin juga UI kan Hmm. melatih mental kita sebagai mahasiswa gitu ya. Iya, iya. Problemnya kalau kita yang sudah di eksekutif ini ada penyakit turunan dikit ya. Penyakit turunan tuh merasa orang penting, merasa sibuk gitu-gitu ya. Padahal kalau jadi student kan nggak boleh ada alasan-alasan itu kan ya. Karena student is always a student. Itu mungkin sudah ada drop. Hari saat ini bersyukur kebetulan di angkatan saya duluan selesai ya. Jadi teman saya yang masih berjuang 8 orang yang belum selesai. Saya berharap mereka selesai semua. Oh, Kita yang belum selesai ada 8 orang yang 8, kami 12, 2 drop out di awal, saya berhasil lolos, 1 mundur juga di tengah sebelum proposal. Sekarang ada 7-8 orang yang masih berjuang, belum lolos. oke, oke, Tapi oke. sudah proposal semua. Sekarang mereka masih nunggu SHP ya kayaknya, masih data collection dan lain-lain. Tapi kita saling jaga sih dalam grup, kita saling jaga. Tujuan kita semoga kalau bisa semua lolos sih di studi doktoral ini. Pak Erwin, kalau boleh share ke teman-teman yang lain yang mungkin apa berminat dan sedang memikirkan untuk masuk doktor di UI, ada berapa kali ujian atau sidang proposal atau pra Saya proposal? waktu itu kan P1, P2, SHP ya. Jadi Tidak. SHP 1, SHP 2 ya. Lupa nih, baru lolosnya udah lupa gitu ya. Sidang hasil proposalnya. Jadi ada sekarang dipendekin ya, cuma sidang proposalnya sekali. Terus sidang Oh, ujiannya ada 2 kali. 3, 4 kali oke. ujian waktu sidangnya. Oh, Sampai oke, sidang baik, terbuka. baik. Ya. Kalau tidak salah saya dapat info dari PPIM, sekarang sudah ada jalur riset ya, yang tidak perlu ada kuliahnya, tapi ada matrikulasi, tapi di semester 1 atau di semester 2 itu bisa langsung ke proposal, begitu ya. Nah, itu Sehingga, saya nggak terlalu ngerti kalau nggak ngikutin. Mungkin mesti jawab teman-teman PPIM. Tapi ya, kalau baik, saya pribadi lebih seneng jalur sekolahnya ya, belajarnya ya, karena refresh ya, recharging dan nguji betul. mental ya. Sebenarnya di awal-awal sudah ketahuan sih kalau mental kita tidak siap sudah ketahuan sih awal-awal ya Oke, statistik itu ya. Saya kebetulan nggak pinter math, statistik juga struggle gitu ya. Ya thankful aja bisa selesai dengan baik. Grateful, thankful. Teman-teman lah saling mendukung, saling jaga, saling support. oke. Kalau Ibu Ani tadi Ibu Ani bilang ada satu angkatan ada 5 orang ya. Apakah sudah lulus semua berhasil atau bagaimana Bu Ani? Iya, kalau kami baru dari 5 itu baru 2 orang. Kebetulan Baru namanya sama nih dua. Mas, Ani Siska, Ani Sylvia. Jadi Bang Aduh, baru lulus anak-anak itu. ini. Iya, kemudian yang 3 masih struggle ya, masih berjuang gitu. Tapi alhamdulillah kita masih keep in touch ya. Jadi kalau teman-teman misalnya ada sering ditelepon, kita teleponan juga udah sampai mana gitu, ada kendala apa gitu ya. Kita saling berkabar sih Mas gitu. Uh, Terus kalau masalah tadi ya SIMAK UI kemudian TOEFL, saya waktu itu ikutan TOEFL juga ya di LIB UI, tapi ternyata bisa di waive ternyata ya kalau seandainya kita sudah apa jadi kita nggak usah ikutan tes SIMAK yang bahasa Inggris juga gitu. Jadi saya double-double tuh ikutan yang apa TOEFL-nya berusaha untuk memenuhi syarat, kemudian ikutan juga TPA dan tes bahasa Inggris gitu. Alhamdulillah sih nyoba sekali semakin Luar membuat saya biasa. apa namanya percaya diri ya semuanya Yakin. kayaknya nih jalannya Allah muluskan gitu ya ya mudah-mudahan sampai selesai mulus semuanya gitu Alhamdulillah Mas. Dan ternyata berhasil ya, tepat waktu, lulus, luar Oh, biasa. nggak tepat waktu juga sih Mas karena publikasinya kan butuh time consuming juga ya Satu terutama tahun ya lebih buat publikasi, 1 tahun lebih kah buat ya, publikasi? 1 tahunan lah ya, satu Hmm, tahunan. Terus saya juga pernah stuck juga di data itu kan hampir satu semester. Saya kan pakai data hand collected data ya. Itu masukin data itu harus bersabar sampai tiga betul, bulan ya, hampir betul, 1 semester itu betul, gitu. betul. Jadi
Masya Allah. Itu Siap. sih dari saya. Siap, thank you Bu Ani. Bu Angki, tadi Bu Angki apa bilang momoknya atau image-nya di UI adalah susah masuk juga susah keluar. Nah, ini pertanyaannya nih. Kan topiknya atau temanya adalah passion dan perseverance in research excellence. Ini seberapa relate dengan pengalaman Bapak Ibu semua? Apakah betul-betul memang sebegitu susahnya kah untuk bisa keluar gitu? Seberapa tinggi sih standar yang diharapkan atau bahkan malahan standar itu adalah standar dari Bapak Ibu sendiri yang membuatnya, yang saya harus Q1, saya harus di jurnal yang spesifik in my field, my area. Saya nggak mau di jurnal yang multidisciplinary, saya nggak mau karena ini itu dan seterusnya. Itu bagaimana? Seberapa relate-nya dengan pengalaman Bapak Ibu semua? Boleh mungkin Bu Angki kalau kalau masih bisa. Iya, iya, Mas. Jadi itu benar banget. Passion, perseverance tuh related banget ya. Tapi mungkin saya akan note perseverance yang lebih matters dibanding passion. Oke. Karena eh, perseverance nih yang bikin kita tuh tangguh gitu ya. Nggak bukan bukan nggak mungkin ya. Saya dengar semua teman-teman tuh hampir 99% tuh ada tantangannya. Jarang ada yang bilang ke saya, ah 100% gampang nih pasti lulus tuh. Aduh itu nggak ada tuh Mas. Jadi emang nomor satu harus punya perseverance dulu. Nomor dua passion, menurut saya nggak harus passionnya di bidang research, tapi passion belajar. Hmm. Jadi benar tadi saya mengutip eh, kata Bu Ani tadi ya. Hmm. Apa mentalnya itu ya memang harus mental belajar, niatnya harus niat niat belajar. Jadi kita nggak bisa datang ke UI dengan kepala kita nih yang paling tahu, kita yang paling bisa gitu. Itu susah. Kita harus datang ke sana memang dengan kepala bahwa kita nih kosong, kita Hmm. nih ember yang minta diisi gitu. Jadi memang standarnya itu tinggi, dan terkait tadi Q1 Q2 saya sendiri tuh nggak yakin Mas kalau misalnya bisa publish di Q1. Saya sebelum saya S3 saya nggak pernah publish sama sekali gitu ya. Hmm. Apa yang bikin akhirnya percaya gitu ya? Saya dapat pembimbing yang dia bilang, saya masih ingat banget nih, dia bilang, Angki, kalau kita bisa Q1, kenapa harus pilih Q2? Saya bilang, saya nggak bisa, Pak. Itu di dalam kepala kamu sendiri. Dia Eh, bilang, itu cuma di kepala kamu sendiri. Emang apa? Sebelumnya kamu waktu kecil ada pikiran mau S3, mau S2? eh, Enggak. Ya udah, nggak ada kan, yang ada di kepala kamu kan akan berubah. hmm. Nah, jadi itu yang bikin saya yakin gitu ya. Ketika kita nggak yakin sama diri kita sendiri, tapi saya ngelihat pembimbing saya yakin sama saya, itu di situ hati saya berubah. Hmm. Itu sih, Mas. Luar biasa. Dan IPK-nya pun 4 pula. Luar Alhamdulillah. biasa. Kalau Bu Ani bagaimana Bu Ani? Sangat Iya, relate kah passion dan perseverance di pengalaman Ibu? iya, sangat relate sekali ya Mas ya. Kita butuh ketangguhan sebenarnya. Kadang Hmm. memang kita ingin juga berhenti sejenak gitu ya kalau kita udah jenuh. Ya, bahkan Hmm. saya kan pernah keguguran 2 kali ya Mas. Keguguran 2 kali itu apa namanya? Bukan karena apa-apa, memang karena kondisi janin gitu. Itu eh, apa namanya ya? Saya mentok di metodologi itu membuat saya tuh nggak bisa tenang tidur, nggak enak makan gitu ya, sampai ya ya lumayan lah apa namanya ya menguras pikiran juga, sampai ya itu tadi karena kita yakin ya setiap masalah itu ada jalan keluar, tinggal kita tadi ya sabar aja dulu, sabar diterima dulu kalau kita memang lagi masalah, ya nanti problem solving ya kita nunggu waktu aja timing yang tepat untuk datang gitu. Jadi alhamdulillah tadi coaching itu memberikan jawaban. Jadi hari Senin saya coaching, Selasa saya kuretase, Mas. Hari Rabu saya langsung perbaiki olah data. Itu luar biasa kan? Sampai Oh, sampai ini Ibu. habis habis selesai keguguran, kenapa udah wah. Tapi memang ternyata pas diperbaiki itu luar biasa. Jadi hasilnya yang tadinya saya kebingungan sangat, hasilnya langsung berubah. Padahal cuma masalah transformasi data. Ya Hmm. hasilnya berubah, 2 minggu saya siap langsung untuk ujian hasil riset. Nah, di situ juga yang tadinya dosen Ibu. pembimbing apa supervisor, penguji saya awalnya saat waktu saya proposal P1, P2 ya, itu
mereka-mereka ini belum yakin dengan signifikansi dari ini datanya ngedukung nggak nih? Karena banyak sekali yang doubt gitu, yang meragukan gitu. Tapi alhamdulillah data bisa mendukung apa yang saya hipotesiskan gitu ya. Jadi benar-benar ketika hasil mereka sampai, oh ternyata culture itu ngaruh ya. Oh ternyata formal institution itu ngaruh ya. Yang selama ini belum ditemukan oleh apa namanya, belum terbukti secara empiris di penelitian-penelitian sebelumnya gitu. Jadi saya senang banget waktu itu. Jadi memang kita nggak boleh putus asa. Ya, selalu kalau ada masalah mentok, berhenti sejenak boleh, tapi jangan lama-lama ya. Kemudian kita maju lagi. Insya Allah nanti kita ketemu apa namanya jawabannya. Itu sih dari saya, Mas. Thank you Bu Ani. Kalau Pak Erwin gimana Pak Erwin? Iya, Seberapa aktif Pak? saya pikir sama ya, pasti challenge-nya kan nggak gampang, apalagi kalau kita yang kerja ya. Ya. Menurut saya, eh, eh, satu challenge terbesar adalah mungkin harus berani berpikir kritis ya, dalam penelitian kita. Pada saat kita collect data, kita run, kita harus sudah mulai ada gambaran kalau ini tidak terjadi, kalau ini tidak terjadi, kalau ini terbukti hipotesa, kalau ini tidak terbukti hipotesa, dan Hmm. apa? Mulai Hmm. baca jurnal. Jadi jangan berhenti membaca, berhenti cari tahu, jangan sampai tunggu hasil dulu. Jadi eh, ke apa curiosity-nya itu tetap mungkin menurut saya nomor satu harus ada ya. Kalau mau perseverance-nya bisa ada. Jadi tidak gampang give up. Itu nomor satu ya. Nomor dua menurut saya ya namanya belajar ya. Belajar ya tetap harus belajar. Jurnal, jujur, saya mesti terlambat nih kenal Bu Angki dan teman-teman yang PD Jiwa Q1. Saya pertama coba Q1, bahasa juk saya jarang ditolak cinta, ditolak jurnal udah biasa ya. Dari baper sampai tidak baper lagi ya. Saya ada satu jurnal saya mengenai digital readiness sudah 21 kali belum belum masuk nih. Saya disertasi saya 104 jurnal ya. Dua sudah publish, satu akan publish. Semua masih Q2. Jangan give up, terus perbaikin, terus coba, itu pasti. Karena end in mind-nya harus clear, penelitian kita harus bisa bermanfaat untuk banyak orang ya. Itu mungkin poin nomor dua, perseverance. Poin nomor tiga saya, masuk UI susah nggak segala. eh, Kalau saya simple ya, saya bangga dengan UI is the best school in Indonesia. Bahasa saya kalau kita tamatan UI kita harus punya kelasnya UI dan kalau mau punya kelasnya UI, we set that standard. The way people look at us itu benar-benar oh ini layak nih dari UI. Nah, Betul menurut saya Pak. itu penting sekali ya. Jangan sampai kita lower down our standard ya. We came Ya. from the best university in di Indonesia. Jadi kita harus proud bawa itu dan kita harus do our best untuk bawa semangat Ya. alma mater dengan kuat. Jadi ya kalau you di UI ya set your standard high. We are the best school. Why we should set standard kita low? Itu aja sih. Dan pasti bisa kalau kita udah bisa masuk, pasti bisa. Itu pandangan saya Pak Rizky. Setuju Pak Erwin ya, kita harus jaga standar karena ada nama UI loh yang akan menempel loh. Lulusan doktor UI loh. Mau gimana pun juga pasti di kanan kiri di belahan manapun ketika kita bilang adalah oh dokter dari UI, aduh itu pasti ekspektasinya tinggi, kualitas yang Iya. dihadapinya tinggi. Apalagi Luar saya biasa. dari orang daerah Mas. Kalau orang daerah dulu ke Jakarta pun susah tahun 80-an Wah, lihat UI udah itu di waduh ya iya. jadi bisa masuk is a blessing. Pak Erwin sudah dipuja-puja di apa di Palembang nih di Sumatera nih. Luar Ya. biasa. Pak, eh, Bapak Ibu ada pertanyaan terakhir. Waktu kita sudah hampir habis sebetulnya. Dan pertanyaannya banyak nih dari teman-teman mahasiswa juga. Cuman saya terakhir aja deh. Satu pertanyaan terakhir dari Bapak Ibu. Resep jitu agar publikasi teman-teman yang masih lagi berjuang nih bisa diterima di Scopus Q1 atau Q2. Resep jitunya apa? Ala Pak Erwin dulu deh. Silakan Pak Erwin. Waduh, Rek. Re- eh, re- Resep jitunya mungkin kalau saya gini, nomor satu fokus ke beberapa jurnal yang kita mau publish. Eh, Oke. Cara penulisannya harus samain dengan cara mereka nulis karena kadang-kadang cuma masalah cara menulisnya gitu ya, cara dia bangun teorinya, bangun konteksnya dan lain-lain itu kita ikutin ya. Eh, Nomor dua, kalau penelitian kita niche, usahakan cari niche. Saya bertarung misalnya saya di healthcare, masuk ke jurnal healthcare lebih lebih niche, lebih enak instead of yang jurnalnya
melebar gitu ya. Terus Oke. nomor 3, curi start. Itu Curi butuh start. anugerah, butuh banyak doa, butuh kerja keras. Curi start. Curi start tuh artinya waktu collect data, kalau bisa sudah nulis. Jangan tunggu data selesai, Erlan. Saya di metodologi penelitian malah saya sudah coba Amos, saya tidak berhasil dapat, saya coba Lisrel, saya pakai SPSS, PLS. Sekarang tiga-tiganya saya pakai pada saat publikasi jurnal, tergantung selera jurnal yang saya mau coba lakukan. Jangan give up sih, itu aja. Ya, ya namanya sekolah doktoral ya capek, sewajar. Itu sih jawaban saya. Siap, thank you. Kalau Ibu Angki, versi Ibu Angki agar publikasi diterima Scopus Q1. Kalau Nah, itu. saya, Mas, lihat editor in chief-nya siapa, associate editor-nya Oh, siapa, dan oh baca gitu. artikelnya mereka. Karena Karena, terutama kalau kita masukin misalnya call for papers gitu ya, call for papers di spesifik topik tertentu. Itu di situ kan ada, misalnya call for papers itu ada 3 nih, editornya siapa yang akan meriksa kita. Itu oke. baca artikel-artikel mereka, terus Agar, site, nomor 1 site mereka dulu. Udah hmm, pasti site site mereka, site artikel-artikel mereka supaya mereka tahu kita baca artikel mereka. oh Kita my niat God, masuk ke situ. Kita niat masuk ke situ. Itu satu. Nomor 2, kepikiran. perhatiin di bidang tersebut itu siapa empunya yang punya, dan jangan lupa di site gitu. Karena dari mereka baca title, terus mereka baca abstrak, mereka akan langsung biasanya ke reference editor itu. Saya berapa kali nonton seminar tentang editor itu sharing gimana caranya masuk mereka. Mereka bilang mereka akan lihat reference. Kalau kita ngebahas tentang crowdfunding, make sure all the Hmm. newest reference itu ada di situ. Karena once mereka lihat ada reference yang mereka tahu itu bapaknya crowdfunding, misalnya nggak kita cite, itu mereka udah langsung reject Oke, gitu. oke. Jadi ini supaya kita avoid yang namanya tadi desk rejection gitu kan. Nah, Ini yang ketiga adalah, nah yang Hmm, ketiga adalah ini paling 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 penting sih menurut saya juga. hmm. Em, Bikin introduction itu semenarik mungkin. Oke, Jadi karena oke, once they read the 3 page of our introduction, mereka nggak tertarik, itu udah kita desk rejection. Dan kalau oke. di Q1 saya desk rejection udah lumayan kenyang gitu ya Mas. Jadi eh, pertama itu introduction. Kalau saya selalu introduction, saya bikin terus saya oper ke pembimbing atau saya oper ke temen. Ini udah cukup menarik belum untuk kamu penasaran untuk lihat bawahnya. Hmm, hmm, Itu hmm. dulu gitu kali menurut saya. Thank you Mas. Thank you banget Bu Anggi. Aduh ini luar biasa ya, saya sampai aku baru kepikiran. Iya ya, mensitasi papernya chief editornya ya, dan mensitasi the dewa atau the guru di bidang tersebutnya gitu ya. Harus yang terlihat menonjol di penelitian kitanya gitu ya. Cuman yang mensitasi paper-papernya editor in chiefnya itu loh. Luar biasa betul-betul. Ini bagus banget nih supaya menarik perhatian dan si editor in chiefnya jadi oh ini penelitian saya nih wah gitu kan jadi happy ya. Terima kasih Bu Angki. Terakhir dari Bu Ani, resep G2-nya agar diterima Q1 atau Q2 bagaimana? Eh, Lebih kepada ya ini ya konsep yang kita jual. Jadi memang tadi riset gap-nya memang benar-benar bisa dijual. Kalau saya ya Mas, jadi kita mencari fenomena yang memang ini masih menjadi masalah pokok tapi memang belum terpecahkan. Ya, Hmm. itu yang pertama. Jadi kita sama kayak Mbak Aki tadi bilang delivery di introduction karena di situ kita jualan. Ya, jadi deliverynya di introduction secakep mungkin. Pede nggak apa-apa tapi jangan over kepedean gitu, over confidence banget gitu Oke, ya. Tapi oke. kita harus bisa menyampaikan kalau isu ini matter ya. Kalau seandainya nggak diaksep, yang nyesel situ gitu. Jadi intinya kita harus bisa ngejual apa namanya riset gap kita di situ. Terus yang kedua sama kayak Mbak Angki juga tadi, kalau tadi Mbak Angki bilang lebih kepada editor ya, kalau saya ke reviewer Mas. Jadi supervisor saya selalu bilang kalau seandainya ada masukan dari siapapun, lihat dari perspektif positif. Jadi dari penguji, dari supervisor itu ambil ilmunya, terus kemudian akomodir. Nah sama seperti itu saya juga menerapkannya di reviewer. Bayangin Mas, di Q1 di Pacific Basin itu saya bukan dapat revisi minor, tapi revisi major. Ya, Masya Allah gitu ya. Di situ banyak sekali awalnya saya jiper juga tuh. Wah, masukannya banyak banget gitu. Tapi tadi
apa namanya, kita berpikir positif kalau itu benar-benar apa namanya, ilmu buat kita. Jadi kayak saya punya guru virtual jadinya dari reviewer itu sendiri. Dia juga menyampaikan ada beberapa yang disetelkan. Saya sampai bisa loh melihat ini kayaknya reviewernya si ini deh. Karena di situ ada rekomendasi paper-papernya beliau gitu yang dimasukkan. Wah, udah langsung saya bisa ngambil apa namanya, paper-paper yang terlihat sepertinya reviewer itu untuk saya citasi di paper saya, sehingga nanti pas udah keputusan dari major revision itu tiba-tiba jawabannya adalah no more comment gitu. Jadi alhamdulillah itu sih dari saya. Oke, Bu Ani, kalau judul, apakah perlu judul yang clickbait, yang bikin yang bikin tanda tanya, atau style judulnya harus yang pakai tanda tanya, atau tidak ada influence apapun dari judul? Sebenarnya judul itu sebenarnya harus bisa merepresentasikan variabel kita sih ya, karena dari situ kan kelihatan kita mau meneliti apa nih gitu. Oh, Jadi oke. lebih kepada saya ngelihat nih ini fenomena apa nih yang belum Oke. terpecahkan gitu di Oke. situ. Sehingga ya lebih kalau saya di kekuatan riset gapnya Mas. Jadi memang itu belum terisi Oke. gitu. Oke. Jadi wah ini kesempatan ya, alhamdulillah rezeki saya Mas. Oke, waduh, terima kasih. Ini luar biasa Bapak Ibu semuanya, kita mendapatkan kiat-kiat ya agar penelitian kita bisa diterima nembus ya Scopus Index Jurnal Q1 atau Q2. Luar biasa, terima kasih banget. Bapak Ibu, waktunya sudah habis. Ini sebetulnya panitia Iluni PPIM sepertinya kita kurang ya kalau 1 jam ya. Mungkin the next quarterly webinar jangan 1 jam please, 2 jam deh, 2 jam deh. 2 jam itu sangat pas sepertinya. So jangan 1 jam. So terima kasih banget Ibu Dr. Angki, Pak Dr. Erwin, dan Ibu Dr. Ani Sylvia atas waktunya. Mungkin kalau bisa boleh saya wrap up ini semuanya. Saya yakin ini adalah perjalanan yang luar biasa ya buat Bapak Ibu yang sedang berjuang di PPIM maupun teman-teman lain yang sedang berjuang di program doktor di kampus yang lain atau yang berminat di PPIM ya. Ini adalah perjalanan yang memahami keinginan, memahami diri sendiri, harus tahu apa yang diinginkan, harus stick with the plan, jangan mudah tergoda yang lain. Saya juga setuju tadi Ibu Ani kalau tidak salah bilang setelah membaca banyak paper, kok kita seperti merasa terombang-ambing. Ini bagus, itu bagus juga, ini bagus juga. Jadi agak bingung. So jangan ya, harus stick with the plan. Kalau boleh saya rangkum ya, saya punya kata-kata 6 kalimat ya yang saya pikir ini sangat relevan buat saya juga, buat teman-teman juga. Don't stop, jangan berhenti. Kalau berhenti, kalau capek, ya istirahat, itu tidak apa-apa. Take a break, it's okay ya. Tapi terus berjalan, terus mencari, terus mengeksplor, terus menambah. Mungkin 1 hari 1 paragraf pun tidak apa-apa ya. 2 hari 2 paragraf nambah, hari ketiga 3 paragraf nambah, itu tidak apa-apa daripada sama sekali berhenti. Selalu yakin bahwa kita akan melihat cahaya di lorong ya kegelapan. Selalu yakin, I see the light. Walaupun mungkin the light-nya belum nongol, tapi we have to believe that I will see the light. I will see the light. So dengan keep with that belief ya, kita pasti akan nyampe di ujungnya juga. Langsung sidang tertutup dan sidang terbuka ya, luar biasa. Terima kasih ya, mohon maaf tidak sempat untuk mengadakan Q&A, waktunya sangat terbatas. Sangat sayang waktunya jika Bapak Ibu 3 speaker ini dikurangi waktunya untuk sharing. Jadi mohon maaf untuk pertanyaannya tidak bisa. Tapi kalau ada pertanyaan boleh ya ditulis di chat atau dihubungi ke PPIM, nanti kami para speaker mencoba untuk menjawabnya. Terima kasih sekali lagi ya, semoga kita bisa bertemu lagi di 3 bulan selanjutnya di another quarterly webinar dari Iluni PPIM FEB UI. Terima kasih Bapak Ibu, salam sehat, salam semangat, terus keep walking, keep moving program studi S3-nya. Terima kasih.